Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Semesta. Hari ini kita akan mencoba berbincang dan berdiskusi mungkin untuk kemarin yang teman-teman request terkait bagaimana ingin mengenal Cianjur, ingin tahu tentang Cianjur. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga kita akan mendatangkan narasumber yang mungkin cukup kompeten dalam pengetahuan di Kabupaten Cianjur. Nah, mohon maaf dikarenakan sahabat Ridwan Kang Gemblong tidak bisa hadir, jadi saya adalah wakil podcast mungkin ya, wakil podcast yang menggantikan Kang Gemblong. Nah, di sini saya sebagai pembawa acara mungkin untuk nanti bertanya, berdiskusi terkait persoalan siapa sih ini narasumber ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan Kang Rustam Effendi. Beliau sekarang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, kan? Iya, betul. Siap. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Sekarang masih sibuk di DPR, Kang? Kebetulan akhir masa jabatan, akhir periode para anggota DPRD 2019-2024. Ini bisa dibilang bulan terakhir lah. Bulan terakhir. Masuk bulan terakhir di bulan Juli ini. Sementara memang kegiatan dan jadwal masih sangat banyak. Jadi kita lagi kejar tayang, kejar target kegiatan-kegiatan yang memang harus segera dituntaskan, ya? Begitu. Artinya sekarang kan jadi DPR, Kang, ya? Ya. Artinya kan kemarin pileg. Tuh. Jadi lagi, Kang? Alhamdulillah. Jadi lagi. Jadi bukan beres mungkin, Kang? 2029. Betul. Bagi sebagian anggota DPRD periode sekarang yang kemarin ikut mencalonkan, ada pelantikan kembali di awal Agustus nanti, begitu ya. Sebagian lagi mungkin akan ketemu lagi di 2029 nanti yang tidak jadi, betul, yang tidak dilantik yang sekarang. Tidak dilantik ya, berarti Akang sudah di dua periode ya, Kang, ya? Mau dua periode. Baru nanti setelah dilantik baru dua periode. Ya, Kang, jadi mungkin dari teman-teman sahabat podcast Semesta, ya, sebelum kita berbicara tentang profesi, tentu boleh dikenalkan dulu, Kang. Mungkin rumah di mana, pernah sekolah di mana, mungkin banyak kesamaan dari teman-teman yang nonton di podcast Semesta, Kang. Saya Rustam Effendi, alamat di BTN Griana Buratama, Pasir Hayam, Blok C2 nomor 4. Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku. Ya. Jadi kalau dapil masuknya dapil 1 sebetulnya. Secara alamat. Kalau domisili kan. Tapi dapil asli saya dari dapil 6. Dapil 6 mana aja, kan? Itu Kecamatan Tanggeng, Cibinong, Leles, Agrabinta, Sinambarang, Cidaun, Naringgul dan Cikadu. Yeah. Begitu. Dapil terujung lah di Cianjur Selatan. Dulu saya sekolah di Ibu Jenab 2 SD, SMP 1, SMA 1. Bu Jenab di Joglo. Kalau dulu Bu Jenab 2 sekarang juga masih sama di Komplek Wisma Karya. Komplek Wisma Karya. Di sana kalau nggak salah ada SD Sayang 3 sama Ibu Jenab 4. Tahun berapa itu, Kang? Waduh. Masuk SMP kalau nggak salah lulus tuh kita 91 ya. 91 masuk SMP. Kalau nggak salah. 91 apa 93? Lupa saya. Kira-kira di tahun 90-an lah. 93 sampai 94 saya lulus SMP. Karena lulus SMA itu 97. Lulus SMA 97. Kemudian SMP di mana, Kang? SMP 1. Saya SMP 1 Cianjur. Betul, SMP Negeri 1 Cianjur.
SMA Negeri 1 Cianjur, Hmm. lulus 97, kemudian selama 3 tahun kerja kesana kesini di Jakarta. SMA di mana? SMA 1. Oh, SMA 1. SMA Semansa. 1. Masih sama tempatnya di situ. Masih sama, masih sama lah, masih sama. Nah setelah 3 tahun kerja di Jakarta, pulang ke Cianjur, baru melanjutkan kuliah. Hmm. Jadi dulu keluar SMA, Kerja dulu? Ya cari uang dulu, Hmm. baru kita lanjut kuliah di tahun 2000 berarti. Di tahun 2000, saya masuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Kalau dulu terkenalnya NHI atau NHI gitu. Tapi perhotelan. memilih kampus pariwisata memang rencananya kemana, Kang? Jujur cita-cita saya dulu pengen keluar negeri. Hmm. Kita kan sering nonton film loh. Betul. Film-film barat, western gitu ya. Di benak saya, di hati kecil saya berpikir emang bener ada Amerika. Siapa tahu yang ada tuh cuma Indonesia aja. Betul. Terus diciptakanlah Rekayasa sinema gitu, kayak rekayasa gitu. Kan belum tentu ada. Selama kita belum mengalami sendiri, saya pengen membuktikan. Meskipun konyol jujur, cuma ya alhamdulillah cita-cita itu tercapai ketika kemudian salah satunya memang melalui jalur-jalur Jadi pendidikan pernah ke luar pariwisata. negeri, Kang? Saya kurang lebih 2,5 tahun lah. 2,5 tahun Amerika. di Amerika. Woi, gaya. TKI lah. Kan nggak mungkin liburan, nggak ada visa bertahun-tahun gitu. Cari uang juga di sana. Kebetulan ditempatkan di New Orleans, daerah selatan, yang menjadi juga lokasi pertama bagi imigran-imigran dari Afrika yang masuk ke Amerika. Itu nenek moyangnya orang kulit hitam di Amerika itu awalnya dari New Orleans, gitu. Karena memang daerah pelabuhan, ya, daerah pantai, begitu. Jadi beres kuliah nggak lama langsung berangkat, Kang? Beres kuliah saya masih kerja di salah satu coffee shop yang sangat terkenal. Sekarang juga di Cianjur ternyata store-nya ada. Kurang lebih Starbucks. Ya itulah. Kurang lebih 7-8 tahun di sana. Kemudian ya memutuskan resign. Ke US berangkat. Oh, berangkat ke sana. Ya. Aktivitas di sana, Kang? Di sana di perhotelan lagi. Oh, di perhotelan. Di perhotelan, salah satunya di coffee shop juga, kemudian di attach di coffee shop dan di char grill kitchen. Bagian ini, nah Kang, apa yang suka bikin kopi teh? Iya, barista. Oh, barista. Barista. Jadi kalau di kita franchise-nya yang tadi Akang sebutkan itu kan eksklusif kalau di Indonesia ya, hanya bisa dimiliki oleh satu perusahaan, gitu, tidak bisa oleh orang perorangan. Nah kalau di US sendiri karena memang asalnya dari sana, dari Seattle, coffee shop tersebut, saya dulu di Hotel Hilton Riverside. Tahun berapa itu Kang? 2000-an lah, 2000-an awal kalau nggak salah, tahun 2000-an awal. 2006-2007-an lah. 2006-2007 kalau nggak salah ya. Ya di sana ternyata dibeli hak coffee shop yang tadi itu, jadi coffee shopnya hotel. Makanya kebetulan saya di sini kerja di tempat itu, ketika ke New Orleans, Hilton itu ternyata punya coffee shop yang memang coffee shopnya itu juga, begitu. Makanya jadi kerjanya nggak jauh-jauh banget Kang. Bahkan masih sama pekerjaan.
bahkan lebih mudah. Kalau di sana lebih mudah. Kalau di kita perbedaannya banyak sekali bahan-bahan dasar yang harus kita racik sendiri sama store-store mereka di Indonesia gitu. Kalau di US itu semuanya sudah serba jadi. Jadi hampir 70% hampir instan. Berarti yang kopi-kopi Starbucks di Indonesia memang disesuaikan dengan lidah Indonesia, mungkin ada racikan lain kan? Betul. Mereka misalnya dari 1000 resipi minuman, kan nggak mungkin masuk ke Indonesia semua. Hal-hal yang bagi orang Indonesia pasti asing lah dan nggak sesuai dengan lidah orang Indonesia, itu nggak masuk. Dan itu kan melalui quality control, melalui kajian-kajian dan riset-riset gitu. Mana yang fast moving item, minuman-minuman yang cepat. Oh, ini cepat diterima nih minuman ini. Itu pasti bakal jadi minuman-minuman reguler. Di luar itu nggak mungkin lah. Misalkan satu season, misalnya season kalau di kita Agustus, season Agustusan karena mereka juga ikut merayakan. Mengeluarkan minuman baru tapi ternyata penjualannya tidak tinggi, itu pasti bakal discontinue, bakal ganti lagi sama yang baru. Di stop, seperti itu. Berarti kopi-kopi yang waktu Akang kerja di Amerika ori itu? Oh iya, ya yang di sini juga ori lah. Ya cuman kan tadi ada racikan-racikan kan? Racikan kebanyakan di luar bahan dasar kopi. Di luar bahan dasar kopi. Kalau kopinya jelas semuanya sama, dan nggak ada yang berbeda sama sekali. Ya memang di kuliah pariwisata ada pelajaran itu kan? Secara spesifik kopi enggak. Kalau secara spesifik di kita tuh kebetulan saya dulu ngambil manajemen tata hidangan, service. Kalau manajemen tata hidangan itu bagaimana kita serve, melayani, mengarrange restoran, manajemen restoran, kemudian manajemen bar, termasuk juga pelayanan bar, membuat minuman dan lain sebagainya. Dan yang dulu kami pelajari rata-rata mocktail sama koktail. Mocktail itu apa kan? Mocktail itu ya minuman campuran tanpa alkohol. Kalau mocktail, kalau koktail ya minuman campuran dengan alkohol. Kayak gitu. Di Amerika berapa lama Kang? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Adaptasi mungkin sulit kan? Rata-rata sebagian besar orang Indonesia pasti kesulitan dalam hal adaptasi. Budaya, cuaca, makanan, minuman, termasuk cuaca. Kalau kita cuma ada musim kemarau sama musim hujan, di sana kan mereka ada 4 musim. Autumn, winter, summer, gitu. Sampai kadang-kadang kita suka aneh, jam 8, jam 9 malam suasana masih terang kayak gini. Gitu. Kalau lagi summer kayak gitu, kan susah tidur, gitu. Dan waktu siang serasa lebih panjang. Tapi banyak orang Indonesia di sana kan? Banyak, ternyata banyak, banyak banget. Saya ketemu, kita berangkat dulu dari bandara, Bandung itu satu batch kurang lebih 13 orang, sampai di sana sekitar 6 bulan sampai 1 tahun pertama masih barengan. Di tahun berikutnya itu udah mulai pisah-pisah tuh. Ternyata ini ketemu sama orang Bali, komunitasnya ada di North Carolina misalnya, pindah ke sana, nyari pengalaman baru, nyari tantangan baru, dan nyari bayaran yang lebih tinggi, intinya itu. Gitu. Menarik ya teman-teman. Jadi Kang Rustam ini juga mungkin bisa disebut sebagai barista kan? Barista. Tapi sekarang masih bisa Kang bikin kopi kayak gitu? Bisa lah, bisa. Tiap hari bikin kopi tubruk. Oh, betul. Kopi tubruk. Ya Kang, ada juga yang tahu tentang Akang mungkin ya, bahwa Akang sempat masuk ormas juga Kang. Iya. Itu gimana Kang? Jadi pulang dari sana langsung masuk ormas apa? Pulang dari US itu karena dulu di Cianjur kan masih ini ya, apa namanya,
masih belum masuk lah urusan kopi dan lain sebagainya. Sementara saya masih ketertarikan saya masih tinggi. Ketemulah sama teman-teman SMA di Cianjur. Nah, ada hal unik sebenarnya. Dulu itu masih gini Kang, kalau mau ketemuan nih, misal kita punya circle, biasanya ada sampai 6, 8 sampai 10 orang lah contohnya. Weh, si ini si Rusam pulang, yuk kita ngumpul. Nah, bingung lah kita ngumpul di mana. Kan gak mungkin ngumpul di rumah makan Sunda misalnya lewat maghrib malam-malam kafe gitu enggak di restoran. Dulu belum ada kafe. Di Cianjur mana ada, dulu belum ada. Ada satu kafe misalnya di Jalan Raya tuh apa, Tangkengcu misalnya. Tangkengcu. Nah, cuma kan bukan tempat nongkrong sambil ngopi gitu. Kafe lebih bisa dibilang itu kafe old fashion yang orang datang ke sana makan ngobrol serius, setengah jam kemudian pergi gitu. Sementara kita butuh berbicara lama, kangenan nih sama teman-teman lama gitu. Nah, dulu itu kan di sini di Cianjur itu kalau mau ketemu sama temen pasti di rumah si A, di rumah si B gitu. Kadang-kadang kita khawatir orang tuanya merasa terganggu. Ya, betul. Karena kalau anak-anak muda ngumpul kan pasti berisik. Segala macam. Gitar. Ya. Nah, dari sana kepikiran lah kemudian, karena memang saya juga lagi masih semangatnya di kopi, bikinlah kita warung-warungan. Saya sama temen waktu itu berdua bikin yang namanya Warung Kopi Cianjur. Lokasinya di Bypass Jalan Dr. Muwardi seberang Aphrodite, Hotel Aphrodite. Menu-menu yang saya adopsi dari tempat kerja saya dulu. Sementara racikannya kan bingung karena itu nggak dijual bebas, bahan-bahan dasar sama segala macam. Makanya kita explore kurang lebih 6 bulanan itu buat menciptakan rasa manis yang lebih caramelize misalnya. Ini harus bagaimana, harus dicampur apa segala macam. Contohnya kayak gitu. Dan itu berjalan ya kurang lebih 2 sampai 4 tahunan lah. Itu bentuknya kafe kan? Kafe, coffee shop. Bisa dibilang coffee shop pertama lah di Cianjur. Itu asal muasal. Betul. Lanjut setelah itu mulai kerana politik. Di sana kan mulai mengundang banyak orang datang dari berbagai macam kalangan. Betul. Kita kan diajarkan harus recognition lah ke tamu, konsumen ya. Gak mungkin tamu sekali datang 2 kali 3 kali bahkan terus-terusan dalam seminggu misalnya bisa 3-4 kali tanpa kita tegur dan namanya langsung. Dan itu menjadi kewajiban kalau di dunia servis. Sekali datang kita nggak tahu namanya wajar, tapi harus kita tanya supaya keesokan harinya dia datang kita nanya itu panggil nama. Ya, greet the guest by name. Selamat siang, selamat sore, Kang Diki. Kopi seperti biasa, kebayang nggak Kang? Kita lagi suntuk di rumah atau di tempat kerjaan, pengen ngopi, pas datang ini padahal lagi bete, pas datang ke coffee shop, Pak Rustam, mau americano yang seperti biasa, enak nggak? Pasti enak kan? Nambah mood ya? Nambah mood. Nah, itu salah satu basic service yang harus dilakukan. Nah, lebih banyak bersosialisasi, berinteraksi, ketemulah sama Ketua NPC Pemuda Pancasila, Kang Endi Cahyadi, atau lebih dikenal kalau di Cianjur ini Ando. Akrab jadi, sama beliau. Ando juga salah satu konsumen kafe pada waktu itu. Karena memang domisilinya dekat sama warung kopi itu dekat. Beliau tinggal di Hotel Endel, saya di warung kopi Cianjur, paling berjarak sekitar 10-20 meteran dari tempat tinggal beliau. Nah, di sana kemudian beliau yang
ngajak saya masuk organisasi, belajar berorganisasi di sana. Meskipun background saya di pariwisata, ini agak berbeda gitu ya. Tapi ternyata setelah saya masuk, ternyata stigma organisasi sosial kemasyarakatan, terutama dalam hal ini pemuda Pancasila, itu tidak seperti yang orang-orang pikirkan dan orang-orang bayangkan. Betul. Gitu. Bahkan sebetulnya saya apresiasi terhadap organisasi pemuda Pancasila karena satu-satunya yang bisa menjadi wadah dulu ya. Dulu ketika dibentuk pada tahun 1958 oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Preman atau freeman kalau zaman dulu, atau zaman dulu tuh terkenal Bromo Corah karena memang mereka kan dibentuk waktu itu untuk membantu pemerintah, TNI dan Polri untuk menumpas PKI, organisasi pemuda Pancasila ini, gitu. Makanya yang direkrut itu preman-preman yang siap tarung, gitu. Dibuatkan satu wadah, dan ketika preman masuk wadah, di dalam wadah itu ada aturan, Kang. Ada aturan, nggak ada yang namanya kita harus berbuat jahat, kita harus mengeroyok orang, menyelesaikan permasalahan dengan otot, nggak ada. Justru nggak boleh. Justru nggak boleh seperti itu. Artinya ada tata tertib jelas. Yang jelas ya? Jelas, ada ADART, ada peraturan organisasi. Kalau sampai saat ini masih ada, ya jelas itu oknum. Dan oknum bukan hanya di organisasi pemuda Pancasila, di semua wadah organisasi itu pasti ada yang namanya oknum, seperti itu. Gitu, Kak. Berarti dulu Andot ya yang Andot. Artinya proses anggota sempat punya jabatan khusus nggak, Kang, di pemuda Pancasila? Saya dulu sekretaris, sekarang wakil ketua MPC. Saya dulu sekretaris, kemudian nyambunglah ke dunia politik. Jadi tim suksesnya ketua MPC waktu itu, nyalon di pemilihan legislatif kalau nggak salah 2014. Gitu. Alhamdulillah sukses. Beliau jadi anggota DPRD. Kemudian di periode berikutnya 2019 dulu saya ditawarin oleh salah satu dulu mantan bupati untuk ikut nyalek juga, tapi memang bukan di dapil-dapil kota, bukan di dapil utara, tapi di dapil selatan, gitu. Dan itu jadi? Ya, saya pertama nyalon, gagal dulu? Saya pertama nyalek waktu itu, tidak punya pengalaman apa-apa di dunia politik selain hanya menjadi tim sukses bagi orang lain, begitu. Dan saya pikir waktu itu jujur saya sudah sangat nyaman dengan organisasi, nyaman dengan lingkungan saya di Lendel waktu itu. Tapi memang juga kalau tidak mengambil kesempatan, lama-kelamaan saya bakal terjebak kenyamanan, dan ini nggak bagus buat fase-fase perkembangan kan, begitu. Makanya saya ambil tantangan, dan alhamdulillah. Sebentar, Kang, status itu KP gimana, Kang? KP ketika saya jadi tim suksesnya ketua MPC, jujur teman saya masih mengelola itu. Kemudian ketika saya nyalon sendiri, sesaat sebelum saya nyalon sendiri, karena memang sudah sangat keteteran dan mulai bermunculan coffee shop dan kafe-kafe baru, banyak saingan, udah beres, tutup. Ya, artinya kan kalau saya lihat dari pembicaraan barusan, bahwa yang mengenalkan politik ke Akang itu adalah pemuda Pancasila, Kang? Iya, betul pemuda Pancasila. Karena pemuda Pancasila itu kan salah satu motonya, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Artinya di dalam tubuh organisasi pemuda Pancasila juga banyak sekali
ternyata fungsionaris partai politik di dalam kepengurusan, baik itu pengurus harian ataupun simpatisan-simpatisan, ternyata sangat banyak. Apalagi kalau di tataran MPO, Majelis Pertimbangan Organisasi. Begitu. Berarti 2019 Akang nyalon, pertama kali nyalon itu kan? Pertama kali nyalon. Jadi 2019, alhamdulillah. Pertamanya, jadi tidak punya pengalaman nyalon gagal kan? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Tidak pernah pengalaman gagal ya. Waktu itu memang Dapil Selatan juga Kang? Tapi kalau dulu tuh Dapil 5 ya. Dulu Dapil 5 10 kecamatan. Sekarang udah mekar dapilnya jadi 6 dapil, berkuranglah 2 kecamatan. Dan dari Akang jadi dewan yang pertama itu, Akang merasakan bahwa sudah nyaman di ruang politik Kang? Kalau ruang politik bukan nyaman mungkin ya, cuma memang saya dulu waktu jadi sekretaris MPC punya harapan bagaimana caranya ya organisasi berkembang. Kalau organisasi berkembang berarti apa yang harus pertama kali kita lakukan? Oh, karena stigma di masyarakat organisasi PP ini ternyata masih belum bagus stigmanya, opini di masyarakat. Oh, ternyata opininya dulu yang harus diluruskan. Betul. Gimana caranya? Ya kita buat kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian dari masyarakat untuk sedikit-sedikit merubah citra organisasi, merubah pandangan mereka terhadap organisasi. Kalau citra itu kan memang ya seperti itu. Gitu. Nah, pandangan masyarakat ini kenapa penting? Kita tidak bisa berharap hanya terhadap nama besar saja. Pemuda Pancasila besar, tapi kalau hanya mengandalkan nama besar ya percuma juga. Artinya harus diterima juga oleh masyarakat. Harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Apalagi Akang juga nyalon nantinya gitu kan. Nah, kemudian ke depannya organisasi ini mau dimanfaatkan dalam tanda kutip urusan-urusan positif ya silakan saja. Selama ada di koridor-koridor yang sangat positif. Begitu. Kenapa jadi jalur untuk mencalonkan misalnya legislatif atau dengan kata lain ke dunia politik adalah sebuah hal yang positif. Dulu saya waktu masih jadi sekretaris MPC, sebulan sekali minimal kita mengadvokasi masyarakat kurang mampu ke rumah sakit untuk mendapatkan keringanan misalnya. Karena kita kan tahu sendiri prosedur misalnya di rumah sakit tuh orang sakit harus ke IGD, nggak bawa rujukan harus balik lagi. Betul. Nah, saya terutama ini kan kita 32 kecamatan, Cianjur gede, Cianjur Selatan itu mereka dari selatan ke sininya aja ongkosnya sudah beratus-ratus ribu, bisa 300.000 sampai 500.000. Padahal mereka orang kurang mampu, tidak ada rujukan. Artinya akses jauh kan, kalau akses selatan jauh, jarak jauh. Apalagi penyakit-penyakit yang memang harus cepat ditangani. Datang ke rumah sakit ternyata ada persyaratan yang belum lengkap misalnya, kan nggak mungkin balik lagi. Betul. Sementara di sini mereka tidak punya tempat tinggal. Betul. Nah, masyarakat ini yang kemudian kita bantu waktu itu kita mempunyai yang namanya tim kesehatan pemuda Pancasila. Dan sekarang sudah ada di struktur organisasi, alhamdulillah. Saya berpikir begini Kang. Kalau saya waktu masih jadi sekretaris MPC, saya bisa bantu satu orang sebulan misalnya, gitu. Kalau saya jadi anggota dewan, bisa nggak bantu 5 orang sebulan? Iya, bertambah. Atau 10 orang sebulan, misalnya. Kan artinya manfaat kita bertambah. Betul. Gitu. Dari yang sebelumnya hanya 1 orang yang merasakan manfaat, sekarang udah 10 orang. Iya. Bulan depannya udah 20 orang. Meskipun sambil berjalan ada beberapa sistem-sistem yang harus diperbaiki tentunya agar di satu sisi masyarakat tidak mampu, masyarakat kurang mampu, atau memang masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan itu merasakan hadirnya negara, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cianjur gitu.
dalam kesulitan-kesulitan mereka di satu sisi. Di sisi lain, bagaimana caranya apa yang kita lakukan untuk mengadvokasi masyarakat kurang mampu tidak menjadi beban juga bagi pemerintah. Misalnya dikurangi biayanya karena aturannya tidak ada, itu kan melanggar. Betul. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita advokasi itu di satu sisi tidak melanggar aturan, di sisi lain masyarakat yang kita bantu itu merasa tertolong dengan adanya pengurangan biaya, misalnya seperti itu. Maksudnya dulu memang BPJS ada kan dulu? Dulu belum ada. Belum ada ya? Dulu belum ada. Semacam jam sostek paling ya? Dulu ada jam kesmas kalau nggak jam salah. kesmas. Dulu ada jam kesmas. Tapi ternyata kalau bagi masyarakat di pelosok, Kang, jam kesmas itu kan persyaratannya KK sama KTP. Nah, ini juga jadi permasalahan tambahan. Ternyata mereka nggak punya administrasi kependudukan, Nggak punya KTP, punya KK, nggak punya KTP dan lain sebagainya. Begitu. Artinya ya memang ada sosialisasi yang belum sampai ke tingkat-tingkat pelosok begitu. Berarti dulu kalau misalkan warga tidak punya KTP KK, Kita buatkan apa dulu. yang dibuatkan dulu? Kita buatkan dulu, kita bantu untuk dibuatkan dulu. Bagaimana caranya sehari jadi? Kalau dulu kan belangko masih belum susah, Kang. Nggak seperti sekarang lah. Kalau sekarang kan udah agak susah-susah ya. Belangko KTP termasuk KK gitu. Kalau dulu sehari langsung jadi. Gitu. Dulu sehari langsung jadi, kita buatkan itu, kita buatkan surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, kemudian kepala desa, minta rujukan surat keterangan dari kecamatan juga gitu. Nah, barulah nanti pihak rumah sakit mempertimbangkan untuk pengurangan biaya misalnya seperti itu. Betul. Berarti tahun itu memang lumayan ini juga, Kang ya, sampai ada warga tidak punya KTP kan? Oh iya, sampai sekarang masih banyak kok. Masih banyak. Masih banyak faktanya warga yang masih belum punya KTP, bahkan KK. Dan ini menjadi permasalahan yang lumayan sebenarnya. Ya, artinya akses bantuan pemerintah kan salah satu dasarnya harus pakai itu kan. Nah, ini memang pemerintah sebetulnya sudah membuka model. Misalnya sekarang nih pemerintah Kabupaten Cianjur itu membuka layanan satu atap di Kecamatan Cibinong. Jadi Kecamatan Cibinong ini jadi kecamatan induk untuk pembuatan administrasi kependudukan. Di samping di setiap kecamatan juga sekarang sudah dibuka layanan-layanan tersebut, begitu. Cuma memang yang jadi kendala dan permasalahan, muncul juga oknum yang berusaha memperlambat, berusaha mencari keuntungan, betul. Gitu. Sehingga masyarakat yang pertama enggan kalau punya uang, mereka enggan mengurus sendiri. Karena bisa nyuruh dan katanya harus. Ya, memang kadang banyak terdengar kan bahwa bikin KTP mahal kan. Itu dia. Sebenarnya gratis kan? Sebenarnya gratis, nggak bayar kok. Bikin KTP, bikin KK nggak bayar. Kalau ada yang masih bayar, laporkan. Betul. Laporkan ke Dewan. Kebetulan saya di Dewan juga koordinator Komisi A. Mitra kami salah satunya, bukan mitra lah, salah satu area yang menjadi fokus tupoksi kami adalah masalah kependudukan. Begitu. Jadi ketika ada permasalahan kependudukan yang sampai saat ini masih muncul, apalagi ada keluhan masyarakat, dan ini masih kita temui. Beberapa bulan lalu kita sidak ke beberapa kecamatan, khususnya di wilayah selatan. Masih terdapat praktek-praktek seperti itu yang dilakukan. Artinya dihargakan gitu kan? Iya, dan pihak dinas serta pihak kecamatan ini tidak tahu menahu tentang itu. Gitu. Jadi ada oknum yang memang menjanjikan pengurusan yang lebih cepat, KTP bisa sehari jadi misalnya. Padahal memang harusnya sehari jadi dan gratis, nggak bayar juga. Gitu. Ya, dan ini masih iming-imingi mahalnya itu karena ini prosesnya cepat gitu. Betul. Ya, itu yang dinamakan calo mungkin kan. Itulah. Ya Kang. Nah, menarik Kang, hari ini kan mungkin Akang juga sebagai salah satu legislatif, bahkan memiliki jabatan yang strategis Kang, sebagai wakil ketua DPRD
artinya masuk unsur pimpinan kan, Ya. gitu loh. Nah, teman-teman podcast semesta juga pengen tahu Kang bahwa artinya kalau secara gambaran umum bahwa legislatif itu menampung aspirasi Kang. Ya. Nah, aspirasi mungkin tafsiran masyarakat ataupun orang kampung begitu Kang, bahwa aspirasi itu adalah menyampaikan keluhan Kang. Sedangkan banyak proses-proses keluhan semacam mengeluh itu apakah ke RT, ke desa kan itu juga bisa Kang. Bahkan ada juga yang ke pihak kepolisian dan sebagainya. Nah, yang dimaksud spesifik aspirasi legislatif itu seperti apa Kang? Dan mungkin apakah masyarakat bisa langsung datang ke kantor DPRD Kang? Jadi sebenarnya kan tugas pokok anggota DPRD itu ada 3. Yang pertama fungsi ya, bukan tugas. Fungsi anggota DPRD itu ada 3. Fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu apa namanya? Fungsi kita sebagai anggota dewan seperti yang sekarang kita lakukan. Pengawasan gitu Kang. Betul. Pengawasan. Fungsi budgeting bersama eksekutif menyusun anggaran dan mengesahkan anggaran. Yang ketiga ya fungsi pembentukan dan pembuatan undang-undang. Gitu. Budgeting, legislatif sama evaluasi dan monitoring. Nah, 3 fungsi ini berjalan beriringan sebenarnya dengan apa yang memang menjadi kodratnya seorang legislator. Karena berdasarkan undang-undang demokrasi kita bahwa anggota DPRD itu adalah dipilih oleh masyarakat sebagaimana kepala daerah. Kenapa dipilih oleh masyarakat? Diamanatkan undang-undang demikian supaya nanti anggota DPRD ini menjadi kepanjangan tangan dari masyarakat. Kepanjangan tangan dari apa? Dari berbagai macam permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Begitu. Dari mulai kesulitan perekonomian, kesejahteraan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan semuanya. Setiap triwulan atau 4 bulan sekali kadang-kadang kita melaksanakan reses di saat-saat kita break dari masa-masa rapat dan persidangan untuk turun ke dapil, ketemu sama konstituen, ketemu dengan warga masyarakat. Kemudian harapan kita apa? Kita serap keinginan dan keluhan-keluhan masyarakat. Kalau dapil 5, dapil 6 mayoritas sudah barang tentu infrastruktur. Pak, jalan ini kapan diperbaiki? Pak, jembatan ini kenapa masih belum dibangun? Anak saya kalau berangkat sekolah jadinya sebelum sholat subuh Pak jam 4 udah harus berangkat. Kalau nggak mau kesiangan. Kenapa? Ya jalannya muter Pak, jalan kaki. Nggak punya kendaraan. Mereka nggak pakai sepatu dan lain sebagainya. Nah, ini permasalahan-permasalahan mendasar sebetulnya yang harus diatasi oleh kita. Bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif. Bagaimana caranya menuntaskan permasalahan-permasalahan tersebut begitu. Salah satunya ya mengontrol dan mengevaluasi program-program yang pada saat kita sahkan APBD dengan pemerintah kabupaten ini udah tepat sasaran kah? Udah sesuai kah pelaksanaannya dan lain sebagainya. Makanya di masa reses biasanya kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat dari mulai RT, RW, kepala desa bahkan sampai camat. Dan mereka bawa lagi nih para kepala dusun, warga dan lain sebagainya. Ini ada anggota dewan. Sok sampaikan keluhan Bapak Ibu. Termasuk tadi permasalahan-permasalahan kependudukan. Pak, kok di sini bikin KTP susah. Kenapa susah? Ya udah 3 bulan lebih belum selesai. Padahal saya harus bayar. Nah, ini kan hal-hal yang keliru. Dan kalau ada satu masyarakat tahunya bayar, ini seolah-olah memang kewajibannya harus bayar, padahal kan enggak. Gitu. KTP itu harus selesai langsung jadi, meskipun memang belakangan diketahui kesulitan-kesulitan kita
ada di Blanko yang Blanko. sangat terbatas. Betul, Kang. gitu. Ya. Jadi Kang, prosesnya memang hanya ruang reses saja bahwa Dewan bertemu dengan Nah, masyarakat. sebetulnya setiap saat juga bisa-bisa saja, dan ya namanya anggota legislatif, anggota DPRD di semua tingkatan kan kerja-kerjanya itu semuanya juga kerja-kerja politik dan kerja-kerja kemasyarakatan. Tidak ada batasan ruang dan waktu. Bisa di kantor, bisa di rumah. Kalau masyarakat tahu, oh si ini anggota dewan nih, kita ketok aja rumahnya, ketok aja nggak masalah. Betul. Bahkan 24 jam nggak boleh nolak. Dan harus bantu. Bantu bukan berarti misalnya, Pak ini anak saya belum bayaran sekolah, terus langsung ngeluarin uang pribadi, misalnya kan nggak gitu juga. Kan gitu. Dicarilah solusinya. Kenapa Pak? Ya karena saya di PHK. PHK mana? Kan dapat pesangon. Justru Pak saya sama perusahaan nggak dapat pesangon. Oh berarti permasalahannya di sana. Gitu. Sementara bagaimana caranya nih anaknya supaya bisa tetap sekolah sambil berjalan, kita selesaikan administrasinya. Misalnya seperti itu. Banyak sekali cara yang memang ini sesuai dengan fungsi-fungsi legislatif. Karena kita punya mitra dinas pendidikan misalnya, kalau urusannya masalah pendidikan dan siswa serta pembelajaran misalnya seperti itu. Jadi Dewan bisa langsung berkomunikasi dengan OPD-OPD? Bisa lah, kan mitra kita itu. Itu sudah diatur undang-undang kan? Tatib. Tatib. Berdasarkan Tatib DPRD Kabupaten Cianjur saat ini bahwa komisi-komisi yang ada di DPRD Cianjur itu bekerja berdasarkan perurusan. Artinya misal urusan pendidikan dan kesehatan itu ada di Komisi D. Urusan perizinan, investasi, pemerintahan, aparatur dan kepegawaian itu ada di Komisi A. Berarti pengejawantahannya ke bawahnya adalah bahwa Komisi A itu dinas perizinan adalah mitra Komisi A. BKPSDM, kalau dulu BKD Badan Kepegawaian Daerah, BKPSDM mitranya Komisi A. Contohnya seperti itu. Artinya setiap dewan memiliki komisi masing-masing. Oh iya, jelas. Dewan itu kan rumah anggota dewan. Rumahnya di gedung DPRD itu ada dua, Kang. Yang satu rumah fraksi. Fraksi itu representasi partai yang bersangkutan. Misalnya rumah saya itu di fraksi Nasdem. Saya punya jumlah anggotanya 6 orang misalnya sekarang. Itu anggota fraksi Nasdem. Rumah yang kedua yang bersifat teknis dan berkegiatan secara terus-menerus menjalankan fungsi-fungsi DPRD adalah rumah komisi. Nah, komisi ini ada 4. A, B, C, D. Anggota saya ada yang ditempatkan di Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan juga Komisi D. Nah, nanti urusan-urusan dalam hal mengakomodir dan mengeksekusi aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu adanya di komisi-komisi ini karena bersifat teknis dan taktis. Begitu. Jadi masyarakat kalau mau mengeluh setiap hari datang juga nggak apa-apa. Bisa langsung ke ya kantor. Bisa langsung. Itu kan rumah rakyat. Betul. Gitu. Kecuali kalau misalnya bergerombol aksi massa, misalnya unjuk rasa, yaitu mau nggak mau harus melayangkan surat terlebih dahulu, baik ke DPRD juga ke pihak kepolisian, kan begitu. Gitu. Harus tahu dulu jumlahnya karena iyalah biar pas kayak kan konsumsinya. Beberapa hari yang lalu kalau nggak salah kita memang saat ini sedang dalam masa pembahasan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2023 Badan Anggaran nih. Kemudian 23 orang membahas di Badan Anggaran, sisanya itu semua masuk ke pansus, panitia khusus membahas raperda Kak. Semuanya sedang keluar kota, studi komparatif. Tiba-tiba ada pemberitahuan, ada notis kemarin beberapa hari yang lalu ini terjadi
oh ternyata ada aksi unjuk rasa, gitu. Nah, kita kan nanya ke sekretariat DPRD, memang ada surat pemberitahuan unjuk rasa, ternyata nggak ada. Koordinasi juga dengan pihak kepolisian, ternyata di pihak kepolisian juga nggak ada, gitu. Nah, jadi kewajiban bagi kita sebagai DPRD, lembaga DPRD-nya, ya ketika ada aksi unjuk rasa harus ada pemberitahuan. Harus ada pemberitahuan, dan memang kita harus meluangkan waktu. Perwakilan apakah pimpinan atau fraksi misalnya seperti itu untuk beraudiensi dan menyerap apa nih yang menjadi aspirasi para peserta aksi tersebut. Ya, artinya juga harus ada persiapan, Kang, ya. Jelas. Jangan asal ngedadak gitu. Ya. Di komisi apa sekarang, Kang? Saya koordinator komisi A. Komisi A. Tuh. Jadi kalau pimpinan itu kan ada 4 Kang. Oh iya, betul. 1 ketua DPRD, 3 wakil. Ya. 4 ini merepresentasikan proporsionalitas dari hasil pemilihan legislatif 2019. Ya, iya. Waktu itu pemenang legislatif dengan kursi terbanyak Partai Gerindra 11 kursi. Kemudian yang kedua Partai Golkar 8 kursi, ketiga Partai Nasdem 6 kursi, yang keempat Partai PKS 5 kursi. Nah, 4 partai teratas ini dengan asas proporsionalitas tadi secara otomatis menjadi pimpinan DPRD dengan diketuai oleh perwakilan dari fraksi Partai Gerindra yang ditunjuk oleh DPP-nya untuk menjadi ketua DPRD. Begitu salah satunya. Nah, dari sana si 4 pimpinan ini, karena kita punya 4 komisi teknis, yaitu komisi A, B, C, dan D. Oh, semuanya 4 komisi kan? Ada 4 komisi, keseluruhannya ada 4 komisi. Ini pimpinan ini menjadi koordinator dari komisi-komisi tersebut. Kebetulan yang sekarang posisinya ketua DPRD Kang Ganjar, itu beliau koordinator komisi C, infrastruktur, pariwisata, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Kemudian Kang Dede Nasihin itu koordinator komisi D, pendidikan, kesehatan, bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian saya sendiri koordinator komisi A, kependudukan, pemerintahan, hukum, ketertiban umum, aparatur dan kepegawaian, perizinan, investasi. Kemudian Pak Wilman dari PKS itu koordinator komisi B, mengenai keuangan daerah, BUMD, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya. Begitu. Ya, terkait komisi Akang itu komisi A ya? Komisi A. Mungkin Kang pernah ada yang mungkin sering muncul persoalan begitu Kang di komisi A, Kang? Kalau komisi A rata-rata terutama saat ini aparatur dan kepegawaian contohnya mengenai masih banyaknya honorer yang belum diangkat P3K. Sementara berdasarkan Undang-Undang Menpan RB keputusan Menteri PAN dan RB akhir tahun 2024 ini sudah tidak diperbolehkan lagi ada tenaga honorer di semua instansi, di semua tingkatan. Artinya tenaga honorer ini harus dihabiskan dan harus diangkat menjadi P3K. Sementara kita masih bermasalah dengan masalah data di BKN dengan data yang ada di BKPSDM ini jumlahnya masih belum sesuai. Di sisi lain kita ada masalah juga dengan penganggaran karena ketika tenaga honorer ini diangkat menjadi P3K yang membiayai gaji, tunjangan dan lain sebagainya adalah APBD. Siap gak APBD-nya? APBD kita siap nggak dengan untuk menggaji seluruh honorer yang akan diangkat nantinya menjadi P3K. Nah, artinya di sini harus ada pola-pola tertentu dari BKPSDM. Beberapa kali kita sudah rapatkan juga dengan Komisi A. Bagaimana caranya kita menjalankan aturan dan juga instruksi dari pusat. Di sisi lain juga kita membantu
tenaga-tenaga honor yang sudah bekerja 15 tahun, 20 tahun atau bahkan lebih, statusnya masih honor dan belum mendapatkan gaji yang layak. Nah, di sisi lain bagaimana caranya neraca keuangan APBD kita bisa aman dan bisa seimbang sehingga kita masih bisa menjalankan pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Tidak mengganggu ke bidang lain. Betul, begitu. Tapi kira-kira cukup gak, Kang? Untuk saat ini Honorer lumayan banyak juga, Kang, di Cianjur. Untuk saat ini tenaga pendidik saja belum cukup. Untuk tenaga pendidik belum cukup. Nah, makanya kemarin kita berdiskusi dengan BKPSDM. Yang pertama harus ada pola evaluasi, gitu. Artinya juga kita ada P3K ini kan per tahun ya, 1 tahun sekali, Kang. Nah, setiap perpanjangan SK itu harus ada evaluasi terlebih dahulu. Mengenai masalah kinerja, absensi dan lain sebagainya. P3K itu masa jabat, iya, masa aktifnya 1 tahun, kan? Betul. Sekarang ini masih 1 tahun. Kan pegawai dengan perjanjian kerja kan, kalau nggak salah P3K itu. Nah, masa aktifnya kan 1 tahun. Nah, masa 1 tahun ini selama yang bersangkutan menjadi P3K, apakah dilaksanakan sebaik-baiknya dengan kinerja dan profesionalitas? Artinya ada evaluasi. Betul, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak juga tenaga-tenaga teknis di bidang-bidang yang lain di luar tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga pertanian, peternakan dan lain sebagainya yang juga sama belum diangkat juga. Memiliki honorer. Jadi honorer itu juga di OPD ada. Banyak. Makanya sebetulnya semenjak tahun 2023 akhir akhir 2022 awal 2023 terbit peraturan Kemenpan RB bahwa pemerintah kabupaten tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer atau tenaga sukarela. Kemudian diperkuat lagi dengan peraturan bupati mengenai penegasan tentang hal tersebut. Tidak boleh lagi tiap-tiap dinas itu mengangkat tenaga honorer atau tenaga sukarela. Begitu. Karena nantinya yang akan bertanggung jawab adalah APBD, Kang. Menurut undang-undang itu. Betul. Ya, artinya kalau misalkan terakomodir, ya syukur-syukur. Tapi kalau tidak terakomodir, akan ada orang yang tidak bekerja mungkin, kan? Harus ada solusi. Nggak bisa enggak. Harus ada jalan keluar. Kalau memang tidak bisa terangkat, statusnya harus apa? Dan tidak bisa serta-merta tenaga sukarela atau bahkan honorer ini yang tadinya giat bekerja kemudian tiba-tiba dengan keputusan itu harus berhenti seketika. Mereka punya istri, punya anak, nggak bisa makan. Betul, Kang. Ini jangan sampai satu kebijakan untuk memberikan kebijaksanaan terhadap banyak orang, tapi juga merugikan meskipun jumlahnya sedikit. Jangan sampai ada yang diuntungkan dan juga dirugikan. Semuanya harus diuntungkan karena sama-sama warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Harus memiliki keadilan yang sama rata. Harus. Nah, saya juga sudah sampaikan ke tim anggaran pemerintah daerah bahwa beban-beban ke depan itu akan semakin besar. Sementara sejauh ini kita masih sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pusat. Setiap tahun anggaran, ketika Pak Bupati menyampaikan di paripurna, nota pengantar APBD misalnya 2023, 24, nanti 2025 sih belum. Posisinya biasanya defisit. Biasanya ya. Karena apa? Karena memang kebutuhan kabupaten ini jauh lebih besar daripada pemasukan. Begitu. Nah,
sedikit demi sedikit saya sampaikan ke TAPD bahwa kita harus mengurangi ketergantungan kita kepada pemerintah pusat. Di samping memang pemerintah pusat juga banyak yang mereka harus seluruh Indonesia gitu. Salah satunya ya memang harus menggali potensi-potensi PAD melalui BUMD seperti itu ya. Segala hal. Kita ini PAD punggawanya adalah pajak. Pajak itu pemasukan paling besar Cianjur. Pemasukan paling besar tuh dari pajak. Setiap tahunnya selalu melebihi target. Dan targetnya selalu terus naik. Itu di segmen apa Kang? Pajak terbesar itu Kang? Kayak kan ada hotel, ada bumi dan bangunan, pajak restoran, makanan, minuman, seperti itu. Dan itu juga tidak cukup untuk memaksimalkan kebutuhan kabupaten daerah. Ibaratnya gini Kang, kita seperti perusahaan Kang. Perusahaan tentu harus punya modal. Supaya perusahaan berjalan kan begitu. Endingnya profit atau loss, untung atau rugi. Kabupaten Cianjur, kalau pemikirannya bahwa nanti bakal dikasih sama bapak yang di Jakarta, kalau kita kurang terus-terusan seperti itu, artinya kita loss, kita rugi. Perusahaan ini tidak menguntungkan. Makanya bagaimana caranya potensi-potensi yang menghasilkan ini harus digali. Yang belum terlaksana tuh harus kita ambil. Ini menjadi pajak, menjadi retribusi, menjadi kekayaan lain yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah. Dan 4 unsur PAD itu. Nah, PAD ini ibaratnya adalah modal atau saham untuk menjalankan perusahaan. Kita kasihlah BUMD, PDAM, penyertaan modal 10 miliar. Harus balik lebih dari ini itu. 10 miliar. PDAM kan mengelola perairan, air bersih. Kita kasih modal, di sana dikelola di perusahaan, kan harusnya ada dividen dong masuk dari pengelolaan tersebut. Begitupun BUMD yang lain. Belum dari retribusi parkir, belum dari pajak reklame, belum dari ini dari itu segala macam. Nah itu harus digali semua menjadi PAD agar apa? Agar kita bisa membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kalau ini semua bisa running, ya alhamdulillah. Artinya betul-betul uang rakyat, pajak dari masyarakat itu dinikmati oleh betul-betul masyarakat sendiri. Begitu. Termasuk salah satunya kalau tadi kita berbicara masalah P3K. Kalau potensi-potensi ini bisa lebih banyak digali, PAD kita bisa lebih tinggi, nggak ada masalah. Semua honorer kita angkat menjadi P3K. Tidak seperti sekarang harus ada pola-pola tertentu, gitu. Yang sekarang kita angkat sekian persen dulu, kemudian nyusul sekian persen lagi. Contohnya seperti itu. Memang PAD Cianjur dari tahun ke tahun meningkat kan? Pada saat kita krisis, terutama pada saat COVID, itu turun drastis. Sebelumnya kita sempat sampai 1 triliun Kang PAD itu, dan ini rekor, bahkan dibanding dengan kabupaten kota yang industri saja lebih besar kita Cianjur. Tapi kemudian kita 2 tahun kita dihantam COVID-19, itu turun lagi dan sekarang sedang mulai perlahan naik kembali. Gitu. Maksudnya PAD lebih fleksibel digunakan oleh kabupaten mungkin Kang? Tidak, maksudnya kalau dana pusat itu lebih banyak aturan, kalau PAD? Kalau PAD itu kewenangannya memang di eksekutif di pemerintah kabupaten. Meskipun memang ada mandatori dari pemerintah pusat, contoh misalnya sektor pendidikan atau kesehatan, ini harus sekian persen, nggak boleh kurang dari sekian persen, contohnya seperti itu, gitu. Tapi memang ini sektor yang penting, berikan plafon khusus begitu. Nah, memang betul kalau dana perimbangan dari pusat misalnya dalam bentuk DBH, dana bagi hasil, hibah dan lain sebagainya, biasanya memang ada peruntukan-peruntukan khusus biasanya, meskipun tidak selalu seperti itu.
Ya, begitu. artinya penggawa utama dalam meningkatkan PAD di sektor BUMD mungkin kan? Di pajak, Oh, pajak. di pajak. Pajak. BUMD ini kalau saya lihat bahkan masih belum memberikan kontribusi yang signifikan. Memang BUMD Cianjur apa saja kan? PDAM, BPR, Bang BPR ya. LKM, Iya. CSM, Cianjur Sugimukti yang kemarin bermasalah. Kemudian apalagi beberapa BLUD, rumah sakit, beberapa puskesmas sudah masuk BLUD sekarang, Badan Layanan Umum Daerah, gitu. Mereka mengelola sendiri perputaran tersebut, begitu. Nah ini kan harus BUMD yang kita berikan penyertaan modal, meskipun memang ada aturannya. Untuk berapa tahun belum boleh memberikan dividen atau pengembalian saham misalnya kepada pemerintah kabupaten, begitu. Nah BUMD ini kalau saya lihat memang masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan daerah, begitu. Ada yang nanya juga Kang bahwa sebenarnya ada BUMD daerah itu ada yang fokus ke wilayah Pandanwangi begitu, yang kemudian secara ikonik daerah begitu Kang? Dulu sebenarnya salah satu dibentuknya BUMD Cianjur Sugihmukti adalah untuk mengakomodir permasalahan sekaligus potensi di bidang pertanian. Salah satu subnya adalah itu tadi, masalah varietas padi Pandanwangi yang memang menjadi komoditi unggulan dari Kabupaten Cianjur. Meskipun memang ternyata dalam perjalanannya banyak sekali permasalahan-permasalahan, terutama masalah distribusi, dan ternyata memang tanpa kita sadari komoditi ini juga sudah mempunyai banyak banyak investor dari luar yang di luar pemerintah Kabupaten Cianjur ketahui gitu, bahwa ternyata lahan-lahannya sudah dimiliki oleh orang-orang dari luar Cianjur gitu. Banyak sekali orang Jakarta, orang Bandung, bahkan ada juga dari luar Pulau Jawa. Karena memang varietas Pandanwangi kan nggak bisa ditanam di mana saja, hanya di lokasi-lokasi tertentu, begitu. Nah makanya ini jadi kesulitan juga bagi kita saat ini untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan Pandanwangi. Karena rata-rata Cianjur terkenal dengan Pandanwangi, tapi rata-rata orang Cianjur belum pernah merasakan beras Pandanwangi itu bagaimana dan seperti apa. Karena ironisnya seperti itu. Salah satunya mahal juga Kang gitu. Begitu. Iya Kang. Mungkin sudah 1 jam Kang kita berbincang terkait banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil, termasuk khusus teman-teman podcast Semesta. Juga tadi kita membicarakan tentang bagaimana peran legislatif dan masyarakat tentang SOP dan lain sebagainya, itu cukup membantu sekali Kang. Ya. Mungkin terima kasih Kang sudah meluangkan waktu, tapi saya minta bukan kesan pesan atau ada satu pesan kan terkait persoalan Cianjur ke depan Kang. Mungkin itu untuk segmen para pemuda, untuk masyarakat gitu, agar lebih punya peran begitu loh Kang di Kabupaten Cianjur. Yang pasti anggota legislatif, kepala daerah itu dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat. Pergunakan hak sebaik-baiknya, pelajari figurnya, agar nanti tidak kesulitan masyarakat menyampaikan aspirasi, tidak kesulitan masyarakat meminta tolong, begitu. Karena pemegang kebijakan
eksekutif adalah bupati, legislatif adalah anggota DPRD. Iya. 1,7 juta daftar pemilih tetap itu yang menghasilkan 50 anggota DPRD yang dan mungkin nanti di bulan November akan menghasilkan bupati. Iya. Begitu. Sehingga ya mudah-mudahan masyarakat bisa Cerdas ya, Bang, ya? lebih cerdas, bisa dengan harapan kedepannya ya kita Cianjur lebih baik dari yang sekarang. Sekarang sudah sangat baik, kedepannya lebih baik lagi. IPM kita bisa lebih meningkat, tidak kalah lagi dengan kabupaten kota yang lain. Saat ini IPM kita sudah naik ya, dari yang tahun-tahun sebelumnya karena COVID kita ada di ranking pertama kan, dari bawah 27 gitu. Sekarang kita sudah di posisi 25 kan. Dan ya ini alhamdulillah salah satu capaian dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih naik lagi. Siap. Gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi Kang, hatur nuhun Sami-sami. atas mewakafkan waktunya di podcast Sabu Mesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.